Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audina Yusifa Putri. Saya berasal dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi. Pada hari kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan Desa Kaki Langit di Bantul, Yogyakarta. Di era saat ini, perkembangan pariwisata sangatlah pesat. Perkembangan pariwisata berbasis masyarakat, di mana adanya perlibatan manusia atau masyarakat di dalamnya membuat perkembangan pariwisata menjadi sebuah fenomena atau yang sangat global. Salah satu perkembangan ini yaitu adanya desa wisata. Desa wisata merupakan pengembangan pariwisata yang berorientasi pada pariwisata ekonomi yang diharapkan mampu memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang dikenal sebagai kota pelajar atau kota wisata. Sebagai kota wisata, Yogyakarta dikenal mempunyai banyak objek dan daya tarik wisata serta potensi wisata yang beraneka ragam. Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi menjadi 5 wilayah administratif, meliputi Kota Kodya, Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Bantul. Masing-masing wilayah administratif tersebut memiliki kekayaan wisata yang sayang jika tidak menjadi pusat perhatian dan kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Keistimewaan dan daya tarik wisata dari suatu objek wisata atau tempat wisata bisa dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan, baik dari wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Setiap tahunnya, tidak hanya daya tarik yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan, namun juga dari fasilitas yang tersedia maupun keramahan penduduk sekitar terhadap wisatawan tersebut. Pengembangan pariwisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta tidak hanya dititik beratkan pada objek wisatawan yang telah dikenal masyarakat luas saja, namun ada alternatif andalan lainnya, yaitu mulai dikembangannya desa wisata dengan potensi alam, seni, dan budayanya. Dengan demikian, Badan Pusat Statistik DIY menyatakan bahwa kunjungan wisatawan pada tahun 2011 sebanyak 1.607.694 pengunjung dengan kenaikan persentase 2,17%. Tahun 2012 sebanyak 2.360.173 pengunjung dengan persentase 46,80%. Tahun 2014 sebanyak 2.837.967 pengunjung dengan persentase 20,4%. Tahun 2014 sebanyak 3.346.180 pengunjung dengan persentase 17,91%. Sedangkan tahun 2015 sebanyak 4.122.205 pengunjung dengan persentase 23,19%. Hal ini menyatakan bahwa munculnya desa wisata dengan potensi objek wisata yang dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Desa wisata lebih bergerak pada bidang studi pengembangan budaya dan pariwisata berbasis lokal. Kabupaten Bantul sebagai daerah yang memiliki keindahan alam mulai mengenalkan desa wisata kepada para wisatawan. Menurut data Dinas Pariwisata Bantul, dari 75 desa tercatat 37 desa wisata yang sudah terbentuk sesuai dengan potensi dan keunggulan daya tarik masing-masing. Desa wisata yang terdapat di Kabupaten Bantul menawarkan berbagai macam potensi yang dimiliki, antara lain pemandangan bentangan sawah yang masih sejuk dan permai, peninggalan budaya, seni dan budaya para leluhur, hingga bangunan yang usianya telah mencapai ratusan tahun yang masih terawat dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memang mempunyai potensi wisata yang mampu menggugah daya tarik wisatawan dengan dikembangannya desa wisata. Kemajuan pariwisata, khususnya desa wisata, dan peningkatan pendapatan ekonomi rakyat bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya berjalan secara beriringan. Hasil yang diperoleh adanya pengembangan destinasi wisata hendaknya dapat dinikmati masyarakat setempat dan bermanfaat baginya. Hal tersebut sesuai dengan UU RI
nomor 10 tahun 2009 pasal 4 tentang kepariwisataan bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, dan memajukan kebudayaan. Pengembangan pariwisata melalui desa wisata tidak dapat terlepas dari segala aspek yang ada dalam masyarakat, baik aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks desa wisata, maka desa tersebut juga harus mampu menawarkan keaslian dan keunikan-unikan yang dimilikinya. Lalu hal tersebut berdasarkan esensi desa wisata, yaitu optimalisasi suatu desa dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam masyarakat dan desa ke dalam aktivitas pariwisata dengan tema sesuai karakteristik desa. Sejak adanya isu mengenai desa wisata, Kabupaten Bantul tidak ketinggalan juga untuk ikut mengimplementasikan salah satu desa wisata di Pedukuhan Desa Kaki Langit merupakan bagian dari pedukuhan yang secara administratif terletak di Desa Mangunan, Kecamatan Lingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pedukuhan Kaki Langit terdapat destinasi wisata yang berupa langit ilalang, atap langit budaya langit, rasa langit, langit terjal, langit hijau, karya langit, langit cerdas. Kedua stakeholder yang berperan dalam pengembangan desa wisata tersebut, yakni masyarakat dan pengelola desa wisata, harus berjalan secara beriringan dan saling berkoordinasi. Ketika salah satu komponen bergerak masing-masing, maka hasil yang dapat tidak akan maksimal dan sesuai target atau cita-cita yang diharapkan. Hadirnya desa wisata merupakan peluang bagi masyarakat, sebab adanya desa wisata diharapkan mampu berperan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di sekitar Pedukuhan Kaki Langit. Inilah yang harus dipecahkan oleh semua stakeholder yang bersangkutan, baik pemerintah maupun masyarakat tersebut, agar mampu menjadikan desa wisata sebagai tonggak awal perbaikan taraf perekonomian serta berkelanjutan bagi masyarakat Desa Kaki Langit. Demikian penjelasan saya tentang Desa Pedukuhan Kaki Langit di daerah Bantul, Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.